Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama dengan kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami hari ini. Edarkan ganja 2,4 kg, seorang pemuda di Manokwari diringkus polisi. 4 jasad korban mutilasi di Mimika diserahkan ke keluarga. Tarif angkutan di Merauke akan naik 20%. Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Herzoni Saragi menyempatkan diri menghadiri ibadah minggu di Gereja Betel, Papua, Serui. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres menyampaikan pentingnya menjaga ketertiban di masyarakat kepada seluruh jemaat gereja. Kapolres mengatakan menjelang Pilpres tahun 2024, kepolisian berharap agar gereja ikut membantu dengan memantau perkembangan politik agar tempat ibadah tidak dijadikan sebagai ajang politik praktis. Bilang pesta demokrasi supaya tidak mengganggu ibadah yang ada. Dalam hal ini maksud saya itu supaya tempat ibadah tidak dijadikan ajang politik. Ya, amin. Jangan mau Amin. disusupin daripada pihak-pihak yang memanfaatkan gereja sebagai sarana untuk berpolitik. Saya tidak bersependapat untuk itu. Ya. Saya yakin gereja itu supaya dapat dikembalikan kepada marwahnya, yaitu untuk hanya memuji dan memuliakan kerajaan Tuhan. Ya. Kita ketahui masih banyak teman-teman kita yang berseberangan, saudara-saudara kita yang masih belum sepenuhnya memahami arti daripada persatuan, arti daripada pembangunan yang sesungguhnya. Jadi mereka-mereka ini terus juga mencari dukungan dari pihak gereja. Saya harapkan di wilayah pesisir pantai Pulau Papua ini, dalam hal ini Sereri, lebih khusus lagi Kepulauan Yapen, untuk tidak mudah terprovokasi. Selopes Menanti, Ketua Sinode Gereja Betel Indonesia, mendukung sikap kepolisian untuk menjaga kesucian tempat ibadah, dan ia meminta seluruh warga dan jemaat menjaga situasi agar aman. Kami hadirkan Pak Kapolres Kepulauan Yapen untuk memberikan arahan atau ceramah tentang Kamtipmas yang ada di Kepulauan Yapen ini. Dengan demikian maka dari jemaat-jemaat kami ini bisa melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh Pak Kapolres itu, dengan tentunya menyadari semua jemaat ini sehingga tidak keluar dari apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres Kepulauan Yapen. Tetap kita di dalam NKRI ini menjadi satu, dan kita ada di dalam kasih Kristus yang membangunkan kita bersama-sama dan membangkitkan kita untuk taat dan melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang diajarkan kepada kita. Kapolres Yapen juga menghimbau agar tetap menjaga toleransi beragama agar warga di Kepulauan Yapen hidup damai dan tidak tercabik-cabik akibat agama dijadikan kendaraan politik kelompok tertentu. Herman Beta melaporkan dari Kepulauan Yapen, Papua. PMI Merauke saat ini tengah berupaya menambah stok darah untuk melayani kebutuhan masyarakat. Untuk itu, PMI Merauke melaksanakan donor darah yang diikuti ratusan masyarakat. Donor darah ini juga diselenggarakan dalam rangka HUT ke-77 PMI. Ketua Panitia HUT PMI, Niaman, mengatakan kerap sedih dan kecewa ketika ada warga yang datang untuk meminta darah, namun PMI tidak memiliki stok darah yang mencukupi. Dalam donor darah kali ini, PMI menargetkan 300 kantong darah yang disumbang pendonor seperti TNI Polri, tokoh agama dan adat, paguyuban, dan warga Merauke. Kita kurang lebih targetkan 300 kantong. 300 kantong Pak ya. Nah, selain donor darah apa lagi kegiatan dalam rangka? Sebelum donor darah, beberapa hari lalu dilaksanakan kegiatan diseminasi, jadi pelatihan sukarelawan PMI.
yang dilakukan di aula gedung Golkar. Pak, untuk saat ini kebutuhan darah untuk PMI sendiri masih cukup kekurangan atau seperti apa, Pak? Jadi kami berusaha semampu mungkin jadi untuk stok ini supaya tidak sempat kosong karena banyak sekali warga kita khususnya di Kabupaten Merauke yang sangat membutuhkan. Jadi kita berusaha untuk menghubungi dengan instansi terkait termasuk terutama Korem, Universitas Musamus sehingga stok darah ini supaya di UTD PMI Merauke tersedia. Donor darah dari PMI Merauke akan terus dilakukan. Bahkan PMI akan melakukan dengan sistem jemput bola agar kebutuhan darah bagi warga Merauke terpenuhi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.